Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas pelatihan jarak jauh guru tematik angkatan 4 Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Video ini merupakan simulasi pembelajaran yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk menghadirkan siswa di madrasah. Dalam video simulasi ini disajikan pembelajaran dari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Ayo lebih semangat lagi, ikuti Bapak ya. Alhamdulillah, luar biasa, siap berprestasi, Allahu Akbar. Bagus, terima kasih. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan kalian siapkan dulu segala sesuatunya. Meja dan kursi kalian dirapikan. Makanan, minuman, mainan, semua yang di atas meja silahkan masukkan dulu ke kolong meja. Baik, terima kasih. Kelas 5 ini sudah pemilihan ketua kelas apa belum? Sudah ya? Siapa yang terpilih sebagai ketua kelas? Yan. Yan, ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa Yan? Wilda. Oke, kenapa Wilda? Sakit. Ada surat ya? Ada. Baik, nanti Bapak periksa suratnya. Yan, sebagai ketua kelas, kamu maju dulu pimpin temanmu berdoa. Silakan. Baik, terima kasih Yan. Anak-anak, dulu di kelas 4 kalian pernah mempelajari tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian bagian tubuh hewan yang mana yang berfungsi sebagai alat gerak? Ya, Windy. Oke, kaki. Kaki digunakan untuk bergerak ya Windy, digunakan untuk berjalan, untuk berlari, untuk berpindah tempat ya. Oke, yang lain gimana? Maulana. Oke, Maulana. Tangan. Oke, tangan. Tangan digunakan untuk memegang ya, Maulana. Digunakan untuk membuat beberapa gerakan. Oke, anak-anak. Tahukah kalian kenapa kaki dan tangan itu dapat bergerak? Penasaran kan? Oke, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama ya, kita belajar di kelas 5. Bapak belum tahu kemampuan kalian masing-masing. Oleh karena itu Bapak ingin kalian mengerjakan tes awal yang sudah Bapak siapkan. Nanti silahkan lihat di layar soalnya. Kemudian kalian kerjakan di lembar jawaban. Bapak beri waktu 12 menit. Di dalam lembar jawaban nanti jangan lupa cantumkan nama dan nomor absen kalian. Silakan dikerjakan. Baik, sudah 12 menit. Silakan kumpulkan jawaban kalian. Terima kasih. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama ya, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Yang akan kita pelajari hari ini adalah subtema 1 ya, organ gerak hewan. Di pembelajaran 1 ini ada 2 muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dan muatan pelajaran IPA. Adapun yang diharapkan dari kalian setelah belajar pada hari ini adalah kalian memiliki kompetensi di ranah sikap, itu kalian memiliki sikap peduli, sikap percaya diri, bertanggung jawab, dan disiplin. Kemudian di ranah pengetahuan, kalian diharapkan agar mampu untuk menentukan ide pokok sebuah paragraf.
Kemudian di pelajaran IPA, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan organ gerak hewan beserta dengan fungsinya. Kemudian di ranah keterampilan, diharapkan dari kalian nantinya itu dapat menyajikan hasil dari proses menentukan ide pokok itu ke dalam sebuah paragraf, itu disajikan di depan teman-teman kalian. Anak-anak, silahkan kalian buka buku siswa kalian halaman 3. Di sana ada bacaan yang judulnya Organ Gerak Manusia dan Hewan. Bapak beri kalian kesempatan untuk membaca bacaan itu selama 5 menit. Silahkan anak-anak. Cukup. Jadi setelah membaca bacaan tadi, sudah terjawab kan penasaran kalian? Mengapa kaki dan tangan dapat bergerak? Benar. Kaki dan tangan dapat bergerak karena adanya tulang dan otot. Seluruh anggota tubuh kita ini digerakkan oleh tulang dan otot. Begitu juga hewan. Tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Nah, sekarang apakah ada hal lain yang membuat kalian penasaran? Silakan, jika ada yang masih penasaran atau ada yang belum dipahami, silakan. Bapak berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kalian nih. Si Windy bertanya, kenapa cacing tidak punya tulang dan otot, tetapi dia bisa bergerak? Oke, ada yang bisa bantu Bapak bantu untuk jawab pertanyaan dari Windy? Gimana? Oke, silahkan. Maulana, bisa bantu Bapak jawab pertanyaan Windy? Oke, jadi menurut Maulana, cacing itu punya otot katanya. Cacing bergerak dengan ototnya. Benar sekali ya. Jadi Maulana benar. Cacing bergerak dengan ototnya. Jadi hewan itu kan ada 2 klasifikasi ya, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Yang pertama disebut vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, contohnya itu adalah hewan-hewan dari golongan apes, ya, jenis-jenis burung itu. Kemudian Pisces, jenis ikan yang hidup di air. Kemudian reptil, ular ya. Kemudian amfibi, kodok, buaya dan sebagainya. Kemudian mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Nah, semua hewan-hewan itu ya memiliki tulang belakang, ada tulang belakangnya. Nah, kemudian ada juga hewan yang avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Nah, cacing ini adalah contoh, salah satu contohnya. Di samping itu tentu ada banyak lagi contoh-contoh yang lain dari golongan moluska, misalnya seperti gurita, cumi dan sebagainya. Itu kan tidak ada, dia memiliki tulang. Oleh karena tidak punya tulang, makanya tidak bisa tegak dia seperti kita nih. Kalau kita manusia kan tegak nih. Hewan-hewan seperti sapi, kambing dan sebagainya yang memiliki tulang belakang tegak, tidak loyo kayak cacing kan tidak bisa berdiri. Nah, seperti itu penjelasannya. Baik, Bapak kira tidak ada pertanyaan lagi ya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Oke. Tugas kalian yang berikutnya adalah kalian akan mencari dan menentukan ide pokok pada tiap paragraf dari bacaan yang kalian baca tadi yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Perhatikan ke layar. Di layar sudah ada kolom yang disediakan sebagai lembar kerja kalian. Nanti kalian buat kolomnya di buku kalian. Kalian tentukan ide pokok dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Karena paragraf 1 nanti akan disajikan sebagai contoh. Bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Baik. Ide pokok itu adalah gagasan yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Jadi letaknya dari mana? Nah, letaknya itu ya bisa di awal, bisa juga di tengah, bahkan bisa di akhirnya. Cara menentukannya gimana? Yang pertama, kalian cari dulu kalimat utama. Kenapa? Karena ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Jadi cari dulu kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu kalimat utama, kalimat-kalimat yang lain itu hanya untuk mengembangkan saja, cuma pengembangan saja. Jadi intinya yang mana? Nah,
intinya itu ada di kalimat utama ya. Silahkan cari kalimat utamanya dulu, kemudian dari kalimat utama itu intinya apa, itulah yang disebut dengan ide pokok. Silahkan mulai untuk bekerja, silahkan. Baik, cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas berikutnya. Kalau tadi kita sudah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, sekarang kita akan melakukan proses kebalikannya, yaitu bagaimana mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Oke, di layar Bapak sudah menuliskan 3 buah ide pokok, nanti kalian kembangkan menjadi paragraf. Ide pokok yang pertama, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Nanti silahkan cari referensi yang terkait dengan ide pokok organ gerak manusia dan hewan yang terdiri dari 2 macam itu. Referensi buku-buku referensinya cari, nanti kalian buat sebagai kalimat penjelas supaya ada kaitannya dengan ide pokok tersebut. Kemudian nanti dirangkai sehingga menjadi sebuah paragraf. Untuk ide pokok yang kedua juga sama prosesnya seperti itu. Ide pokok pada paragraf yang kedua itu adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, silahkan cari di buku referensi kalian bacaan yang terkait dengan ide pokok organ gerak banyak sekali fungsinya. Kemudian buat nanti beberapa kalimat penjelas, kemudian dirangkai menjadi sebuah paragraf. Untuk ide pokok yang ketiga, manusia tidak bisa melakukan gerakan apa-apa tanpa organ gerak. Nah, silakan nanti itu buat menjadi sebuah kalimat utama, kemudian cari kalimat penjelasnya jadi beberapa referensi. Kemudian nanti dirangkai itu ketiga paragraf yang sudah disusun itu dirangkai menjadi sebuah bacaan. Silakan. Baik, cukup ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan tugas berikutnya. Jadi tadi kalian sudah belajar bagaimana menentukan sebuah ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, kalian telah belajar bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, sekarang kalian belajar berkolaborasi ya. Bapak ingin kalian belajar berkolaborasi dengan teman kalian terhadap beberapa hal yang harus kalian diskusikan ya. Silahkan di kelas 5 ini ada 26 siswa. Bapak ingin kalian membagi menjadi 5 kelompok dengan anggota maksimal 6 lah jadinya ya. Anggota maksimal 6 orang. Jadi nanti akan terbentuk 5 kelompok. Apa yang akan kalian diskusikan? Yang pertama adalah pengertian ide pokok ya. Jadi yang kedua fungsi dari ide pokok sebuah bacaan. Yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan ide pokok dari bacaan. Sesuai dengan LK ya, nanti Bapak akan tampilkan LK di layar. Nanti kalian tidak perlu mengerjakan satu orang mengerjakan satu pekerjaan, tidak. Jadi cukup satu kelompok satu pekerjaan saja ya. Nanti silakan bentuk dulu siapa sebagai ketua kelompoknya, kemudian siapa sebagai notulisnya ya, dan siapa sebagai pembawa acaranya. Nanti kita akan lakukan diskusi. Dan ingat, selama pelaksanaan diskusi ini nanti Bapak akan mengamati ya bagaimana sikap kalian ketika berdiskusi. Apakah kalian ada kepedulian dengan teman-teman kalian di dalam kelompok, kemudian apakah kalian sebagai anggota kelompok itu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, kemudian apakah kalian memiliki sikap yang disiplin. Nah, kemudian juga kalian memiliki sikap percaya diri. Nah, sikap-sikap itu akan Bapak amati nanti ketika proses pelaksanaan diskusi ya. Jadi Bapak akan berikan penilaian nanti. Jadi silakan bekerja dengan baik. Silakan lembar kerjanya sudah ada. Nanti setelah kalian temukan hasil diskusinya, buatlah sebuah kesimpulan. Nah, itu juga ada di LK nantinya ya, di bagian bawahnya nanti kalian buatkan kesimpulan. Bapak silakan. Oke, sudah cukup ya. Oke, sekarang tiap-tiap kelompok akan menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti yang membacakan ketua kelompoknya saja ya. Nanti pembawa acara bertugas untuk memandu
jalannya diskusi yang akan dilakukan oleh kelompoknya masing-masing. Nanti dari kelompok lain menanggapi ya, bisa memberikan masukan, bisa bertanya, bisa ngasih saran. Nanti pembawa acaranya yang mempersilahkan. Kalau tidak dipersilahkan sama pembawa acara, jangan nyerocos ya, tunggu giliran biar dipersilahkan dulu sama pembawa acaranya, biar tertib pelaksanaan diskusinya ya. Silakan. Kita mulai dari kelompok 1 ya, nanti bergiliran. Setelah kelompok 1 maju, kelompok 1 selesai digantikan dengan kelompok 2 dan seterusnya sampai kelima kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan, silakan untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silakan maju. Baik, kelima kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya berupa kesimpulan. Bapak ingin mengapresiasi hasil kerja kalian, sudah sangat baik ya, terlihat kerjasamanya, kemudian hasilnya juga sudah sangat baik. Bapak ingin memberikan penegasan tentang kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengembangkan sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Nah, tentu kita harus membaca dulu kalimat per kalimat dalam sebuah paragraf, kemudian temukan intinya. Inti itulah yang disebut dengan ide pokok atau pokok pikiran. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan kalian kerjakan dulu tes yang sudah Bapak siapkan di layar. Kalian nanti mengerjakan pada selembar kertas. Silahkan isi, cantumkan nama dan nomor absen kalian, waktunya 12 menit. Bapak persilahkan. Silakan. Baik, jadi setelah kalian mengerjakan soal post test, waktunya kita untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang kita lalui dari awal sampai dengan akhir ya. Ada 3 kegiatan tadi yang kita lalui. Yang pertama membaca, yang kedua menulis, dan yang ketiga berdiskusi. Sekarang Bapak mau tanya nih, setelah melalui kegiatan itu, 3 kegiatan itu, apa manfaat yang kalian terima? Baik, dengan kegiatan membaca, apa manfaatnya? Windy, silakan. Iya, benar sekali. Jadi dengan kegiatan membaca, kita dapat menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian untuk kemampuan IPA-nya, apa yang manfaat yang kalian dapatkan? Iya, kalian dapat menyebutkan alat gerak dari hewan dan manusia. Bagus sekali. Kemudian dengan kegiatan menulis, apa manfaat yang kalian peroleh? Wahyu? Iya, benar sekali Wahyu ya. Jadi dengan kegiatan menulis kita dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kemudian kegiatan yang ketiga berdiskusi. Coba Yan setelah berdiskusi itu kemampuan apa yang kamu miliki? Apa manfaat yang kamu peroleh? Ya, benar sekalian ya. Jadi dengan kegiatan berdiskusi kalian dapat menyebutkan pengertian dari ide pokok, kemudian fungsi ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Baik anak-anak, untuk minggu depan kita masih akan melanjutkan tentang bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian masih juga kita berbicara tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Kemudian ada materi SBDP juga, yaitu gambar cerita. Jadi tambahannya adalah kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Untuk tugas kalian di rumah anak-anak, nanti kalian akan bersama-sama dengan orang tua kalian mengamati hewan-hewan di sekitar lingkungan kalian. Perhatikan, identifikasi apa alat geraknya, kumpulkan datanya. Kemudian setelah data terkumpul, besok kalian bawa data tersebut, kalian bertukar informasi dengan teman-teman kalian. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Ya, jadi anak-anak dengan kegiatan itu maka berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas silahkan pimpin teman kalian untuk berdoa.
Amin. Baik, terima kasih Bapak sampaikan untuk Ian. Demikian ya anak-anak ya. Nah, kita hari pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.